Selamat siang Selamat Pak siang, Pak Ringga. Wadih. Selamat siang semuanya. Yang paling nggak Selamat siang. Loh, saya dengar-dengar tadi kayaknya Bu Susi udah di Indo ya? Sampun, Wah, nggak sudah balik lagi diundur. nih nanti. Iya, enggak, sudah. Sudah cukup ya? Sudah cukup, Alhamdulillah. Sudah cukup. Oh, nyari penghidupan di Indonesia saja, Pak. Betul. Banyuwangi Bu ya? Oke, Banyuwangi. Wah, ini berarti apa tuh namanya sampai ke Indo kapan nih Bu? Kemarin sampai di Indonesia itu tanggal 10, saya nyampe di Banyuwanginya tanggal 11. Berarti kemarin dari Surabaya atau dari Bali Bu pesawatnya? Turun di mana? Dari Surabaya. Anak saya kan di Surabaya. Oh, iya iya iya. Siap 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 siap. Ini masih 4 ya. Tapi nggak apa-apa deh, saya mulai aja. Soalnya tadi saya tuh ditanya sama Mbak Latifah juga, Pak ini mau dimulai kapan gitu pukulnya. Padahal kemarin kita sudah sepakat ya Bu ya, 12.30 ya. iya Malah saya betul. nggak paham. Waduh, bener ya Mas Suki ya. Buka Kemarin puasa sepakat. paling nggak Iya, jadi biar nggak terlalu lama juga gitu. Kita. Pokoknya tadi standby dari pagi soalnya, Pak. Wah, pagi tadi udah ada kuliah? Oh, Belum. Oke oke oke. Right. Kemarin tuh sampai di mana ya Bu Susi ya? eh, kemarin kita disuruh membahas masalah perjanjian, janji dan perjanjian itu, Pak. Oh, Oke. kita ini sudah halaman 4 sekian. Terus Ini udah. sudah. Nah, Ini juga udah. Alamiah dan perdata apa ya Bu kemarin Bu? ini sudah. Oh sudah. Nah, sudah. Ini Sudah. sudah. Kontrak ya yang belum ya? Nah, kontrak. Iya. Oh, Saya kira kayaknya kontrak yang belum nih. Iya bener, kontrak kayaknya yang belum. Kontrak. Oke, bisa kita mulai atau saya ingin membahas dulu deh yang kemarin, kemudian teman-teman saya minta untuk apa tuh namanya, membahas terkait dengan apa kemarin Bu Susi? kemarin kita disuruh cari janji dan perjanjian itu loh, Pak. Lah, janji dan perjanjian. Silakan, mungkin Ya. diawali dari Bu Susi dulu deh. Habis itu masuk di ya. Oke. Kalau ini saya membahas yang masalah perbedaannya. Kalau janji itu kesanggupan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau untuk mentaati atau tidak melakukan larangan. Janji itu melibatkan sumber daya dan juga uang. Ini lewat googling ya, Pak ya. Iya. Kemudian kalau perjanjian, kesepakatannya itu antara dua belah pihak atau untuk melaksanakan kewajiban. Terus untuk perjanjian itu sifatnya mengikat dan ditegakkan oleh hukum. Kemudian perjanjian itu adalah hukum yang formal yang mengikat kedua belah pihak yang sanggup yang sanggup itu loh Pak, yang terlibat dalam suatu perjanjian. Alright. Ya kurang lebih itu Pak. Siap. Mas Ugi mungkin? boleh Mas Rengga. Masih Mas Rengga. Boleh. Jadi perikatan itu sebuah perjanjian dalam janji masalah utang atau piutangnya Mas Rengga. Tapi itu tidak mengekang gitu ya, dalam perjanjian itu bisa berubah suatu saat kapanpun juga gitu Mas Rengga. Pak Rengga. Oke, siap. Kemarin sudah saya Masih Pak Rengga. jelaskan belum sih kalau apa sih kemudian perbedaannya antara amandemen dengan adendum? Belum Belum. Wow. amandemen dan
adendum. Pasti teman-teman di sini kan sering ya, atau mungkin pernah gitu mendengar istilah bahwa undang-undang ini atau perjanjian ini itu kemudian di adendum atau di amandemen. Lah, apa sih kemudian pengertian dari amandemen itu sendiri dan adendum? Pastinya Bu Susi, Mas Suki dan teman-teman yang lain kan juga pernah mendengar istilah bahwasanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diamandemen. Betul ya Bu Susi ya, Mas Suki ya? Iya, Amandemen iya kita tuh benar. berapa kali coba? Pak. 4 kali, oke. Kemudian pernah nggak sih mendengar istilah kata bahwasanya oke, ini ada sebuah perjanjian. Kemudian perjanjian itu setelah kemarin di amandemen, kemudian di adendum. Atau perjanjian itu dilakukan adendum saja gitu. Lah kira-kira teman-teman bisa nggak kemudian membedakan antara amandemen dan adendum? Silahkan. Amandemen dan adendum. Saya Mbak pakai Ya bahasa boleh, singkat saja Pak ya. boleh. Kalau amandemen itu adalah perubahan suatu hukum apa ini tadi ya? Hukum resmi seperti itu aja. Kalau untuk adendum itu adalah tambahan atau lampiran atau pasal pada perjanjian. Kalau menurut Mas Sugi kira-kira gimana nih? Masih dapat berubah-berubah Pak kalau amandemen ya Pak ya. Amandemen masih apa? Untuk masih berubah-berubah gitu Pak. Masih Berubah-berubah. disempurnakan terus, dipersempurnakan terus ya Pak ya. Oke, tapi kalau adendum, Sepertinya udah didokumentasikan gitu ya Pak ya. kalau adendum Kalau gimana? udah didokumentasikan jadi udah disahkan gitu Pak. Hmm, oke oke, tapi kurang tepat nih. Kira-kira kalau Kurangnya. kalau Bu Susi kira-kira bisa menggambarkan atau mengilustrasikan amandemen dan adendum itu gimana kalau dalam sebuah perjanjian? Untuk perjanjian. Hmm, Kalau untuk amandemen itu kan perubahannya secara resmi ya Pak ya, terutama untuk memperbaiki atau menyempurnakan visi. Kalau untuk adendum itu kan memberikan tambahan, misalkan untuk melengkapi itu aja Pak. Kalau amandemen merubah, Lah, kira-kira kalau adendum menambahkan. dari merubah perjanjian, ya Bu Fandila ya, amandemen. Nah, ini soalnya di depan saya ada dosen-dosen ini ya teman-teman ya, ada Budia, ada Bu Fandila, di samping saya ada pakar manajemen ya, Pak Victor ya, manajemen keuangan, Pak Victor Budia manajemen keuangan. Halo Mbak Ernita, kira-kira kalau teman-teman bisa mengilustrasikan atau memberikan contoh nih dalam sebuah perjanjian, amandemen itu contohnya tuh di mana sih? Atau teman-teman yang lain mungkin silahkan. Kalau misalkan ini untuk perjanjian pihak itu
gitu aja Pak ya, kontrak gitu. Misalkan yang diubah eh, kalau pertama perjanjian sewa menyewa rumah, pertama kita menyewa 2 tahun sekian juta, kemudian kita ubah 2 tahun dimurahkan gitu aja Pak. Kalau seperti itu boleh 2 nggak Pak? tahun digimanain Bu? Lebih murah. Oh, oke. Iya. Kalau mekanismenya itu berarti memang perjanjian awal seperti itu atau memang sudah ada perjanjian dulu kemudian di amandemen tuh Bu? Sudah ada, sudah oke, sudah tanda tangan, misalkan 2 tahun 5 juta, kemudian ada perubahan sejalannya waktu, kemudian ada perubahan misalnya sepi, dinego ulang 2 tahun kalau boleh sekian juta gitu, seperti itu. Gimana Pak? Siap. Kalau yang adendum Bu? Adendum misalkan ditambahkan pasal baru, misalkan kontrak 2 tahun itu tadi 4 juta, tidak ada embel-embelnya Pak. Kemudian secara berjalannya waktu ditambahkan perjanjian baru, misalkan dulunya tidak ada apa-apanya, kemudian ditambahkan bentuk bangunan seperti itu misalkan. Oke. Siap. Tadi kalau yang adendum itu sudah ilustrasinya sudah mendekati baik tuh Bu ya. Jadi kalau yang namanya amandemen itu sebenarnya adalah mengganti klausul. Contoh. Ya mungkin kalau di dalam sebuah perjanjian sewa menyewa contohnya. Sewa menyewa itu kemudian sewa menyewa rumah lah ya. Sewa menyewa rumah itu yang tadinya itu 5 tahun kemudian di amandemen. Nah, karena memang yang punya rumah atau yang menyewakan itu kemudian sedang membutuhkan uang, nah dia menawarkan nih kepada si yang mau menyewa, Pak gimana nih? Nah, kemarin kan perjanjian kita kan 5 tahun, tapi karena saya membutuhkan uang, lah perjanjian ini kemudian akan kita rubah selama 10 tahun. Itu namanya amandemen. Ya walaupun nanti dengan dengan konsekuensi pasti kan terkait dengan harga beda ya. Itu kan urusan antara kedua belah pihak. Tapi kalau amandemen tadi yang dirubah apanya Bu? Jenengan Bu tadi perjanjiannya. Enggak, kalau tadi yang saya rubah. Untuk pengertian amandemen iya, mengubah Kalau perjanjian. Adendum menambahkan klausul. Hanya menambahkan klausul saja ya, tanpa mengganti. Oh iya, tanpa mengganti, yang lama tetap ada. Ya, Atau menambahkan. Tetap ada, cuma nanti akan ada penyertaan perjanjian yang lain, tapi keduanya saling melekat. Itu namanya adendum. Ya, jadi kayak tadi Bu Susi, kemudian tadi menambahkan ya, yang tadinya kemudian sewa rumah, ternyata si yang menyewakan ini tuh butuh space lahan lagi nih yang belakang. Kemudian dari yang mau menyewa ya itu bilang nih, boleh nggak ya kalau space yang belakang itu kemudian saya Hendra, gimana? lagi di pabriknya nih, hari ini apa libur? Ya udah Senin aja dah. Kemarin lupa ya, PO selang. Gitu ya, jadi kali Senin ya. Ini makan Hendra ya. Nanti akan ada tambahan nih perjanjian. Tanpa kemudian menggugurkan perjanjian yang pertama. Mau toko di sini. Namanya. Mana mau toko sini. Joli. Gitu. Oh, kalau di Tokopedia dia nego nih. Coba nego dulu deh, mendingan. Sebentar Pak, saya kalau beli ini 300 dipangin memang sama khawatir ada garansi. Iya.
Iya betul, betul. Nah, nama susah iya partner. Tapi juga saya bisa coba-coba aja Pak. Oke masih baik lah ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Waduh, Mas Sugi tadi suaranya bocor loh ya. Jadi saya mendengar tuh tadi. Oh iya bocor ya. Aduh maaf maaf Pak. Oke oke, nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa. Ya, kemudian kita balik lagi nih. Jadi pengertian kontrak ya, kontrak itu teman-teman sebenarnya sama artinya dengan perjanjian ya. Jadi di dalamnya itu mengandung janji. Jadi di sini itu kita ibaratkan apa ya? Sebuah pernyataan kemudian ya, sebuah pernyataan yang dibuat seseorang ya, seseorang kepada orang lain yang kemudian dia menyatakan suatu keadaan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ini hampir sama kayak yang kemarin kita bahas ya. Kontrak itu juga merupakan sebuah peristiwa nih teman-teman. Peristiwa apa? Peristiwa di mana seseorang itu berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji. Tapi tidak menutup kemungkinan hanya dua orang, bisa lebih dari dua orang. Hati-hati Mbak. Ya, jadi bisa lebih dari dua orang, tapi tidak mungkin cuma satu orang. Ya, nah pengertian kontrak itu dalam hukum Romawi itu seperti ini ya teman-teman ya. Ada kontraktus, kontrakier, membuat perikatan tanpa persetujuan. Ada konvensio, convenire, pertemuan atau ada satu pendapat gitu. Ini hanya sebatas teman-teman tahu saja. Nah, kemudian kalau makna kontrak itu sendiri, makna kontrak itu sendiri ya, perjanjian atau kontrak itu adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji. Nah, artinya kalau di sini saya membuat kontrak perjanjian, ya saya itu contohnya kalau saya membuat kontrak perjanjian dengan Bu Susi atau membuat suatu kesepakatan dengan Bu Susi ya, berarti itu hanya antara pihak-pihak kita saja nih ya, yang kemudian berjanji. Contoh, Bu Susi saya ini berjanji ya, nanti untuk hutang yang kemarin itu akan saya bayar di bulan depan tanggal sekian ya, yaitu seorang berjanji kepada orang lain. Ini sebenarnya sih simple ya, simple, kemudian banyak kita temukan, tapi kadang-kadang tuh tidak semua orang tuh paham betul maknanya seperti apa. Nah, janji tidak sama dengan perjanjian ya. Janji tidak sama dengan perjanjian, walau janji itu didasarkan kata sepakat, tapi kata sepakat tersebut tidak untuk menimbulkan akibat hukum ya, tidak untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, pihak-pihak ini kayaknya tuh sudah deh Bu Susi kayaknya kemarin ya. Ya benar nggak Bu Susi? Ya betul ya. Iya sudah sudah. 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 Ingat saya 38 Pak, itu sampai 38. Sampai 38. Seingat saya. Iya ya nggak apa-apa. Oh iya benar. Lah ini dia ya. Yang kemarin Ya. syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak itu teman-teman bisa kemudian teman-teman baca itu di pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama itu sepakat, kemudian cakap ya para pihaknya untuk membuat perjanjian ya. Sepakat itu artinya apa sih? Sepakat itu artinya tidak ada tekanan ya. Wah, ada mahasiswa baru nih, Mas Agus Riantoni dari mana nih? Di saya tadi tiba-tiba muncul.
Kemudian kecakapan para pihak untuk membuat perikatan. Kalau kemarin cakap itu gimana teman-teman? Cakap artinya Saling cakap setuju itu Pak. mampu. gimana? Kalau Setuju. cakap itu Ya, silakan. Gimana Bu Susi? Bu Sisi,